Halo teman-teman semua, selamat datang di sesi kita hari ini. Saya Mbak Ai dari Creasoft AI dan senang sekali bisa membersamai kalian dalam perjalanan memahami salah satu ekosistem paling dinamis di dunia kecerdasan buatan. Hari ini, kita akan sama-sama menyelami Introduction to the Hugging Face Ecosystem. Nah, sebelum kita mulai lebih jauh, mungkin ada yang bertanya, emangnya kita mau belajar apa sih Mbak Ai? Jangan khawatir, saya sudah siapkan rangkuman singkatnya. Di topik ini, kita akan pertama, memahami peran dan pentingnya ekosistem Hugging Face, khususnya di bidang Natural Language Processing atau NLP, dan bahkan lebih luas lagi. Kedua, kita akan mengenal komponen kunci dari library transformers seperti models, tokenizers, dan configurations. Ini ibarat fondasi utama yang perlu kita tahu. Ketiga, kita akan belajar menavigasi dan memanfaatkan Hugging Face Hub untuk menemukan model pre-trained dan datasets yang siap pakai. Ini penting banget buat mempercepat proyek AI kalian. Dan yang terakhir, tapi tak kalah penting, kita akan menghargai kolaborasi dan komunitas open source Hugging Face yang luar biasa. Karena memang kekuatan Hugging Face ada di sini juga. Siap? Yuk kita mulai! Hugging Face punya misi yang sangat mulia loh teman-teman. Mereka ingin mendemokratisasi praktik machine learning yang baik, one commit at a time. Keren kan? Artinya, mereka ingin membuat AI itu lebih mudah diakses dan digunakan oleh siapa saja, bukan cuma para ahli di perusahaan besar. Awalnya, Hugging Face ini terkenal banget karena kontribusinya di bidang NLP. Tapi sekarang, mereka sudah melebarkan sayap ke berbagai domain lain seperti computer vision dan audio. Jadi tidak hanya soal teks saja. Filosofi mereka adalah community driven, alias didorong oleh komunitas. Mereka sangat menekankan pengembangan open source, kolaborasi, dan berbagi pengetahuan. Ini yang bikin ekosistemnya tumbuh pesat. Ada beberapa kontribusi kunci dari Hugging Face yang patut kita apresiasi. Ada Transformers Library yang menyediakan akses mudah ke state-of-the-art pre-trained model. Ini super penting. Lalu ada Hugging Face Hub yang bisa dibilang central repository atau gudangnya models, datasets, dan demo. Dan ada juga datasets library yang menyederhanakan proses loading dan pre-processing dataset. Semua ini punya dampak besar. Hugging Face berhasil menurunkan barrier of entry atau hambatan awal dalam penggunaan dan pengembangan model AI. Jadi buat kalian yang baru mau mulai eksplorasi AI, ini adalah tempat yang tepat. Nah, teman-teman, salah satu kunci keberhasilan Hugging Face dalam mendemokratisasi AI itu terletak pada konsep pre-training dan transfer learning. Pernah dengar? Kalau belum, yuk kita bedah pelan-pelan. Pre-trained models itu apa sih? Gampangnya begini. Bayangkan ada seorang siswa yang sudah belajar sangat banyak materi umum di sekolah. Dia sudah punya bekal ilmu yang luas. Nah, pre-trained model ini ibarat siswa itu. Dia adalah model yang sudah dilatih pada dataset yang masif, super besar dengan berbagai macam data. Karena sudah belajar banyak, dia sudah punya pemahaman dasar yang kuat. Lalu apa itu transfer learning? Kalau siswa tadi sudah punya bekal ilmu umum, lalu dia mau fokus ke satu mata pelajaran spesifik, dia tidak perlu belajar dari nol lagi kan? Dia tinggal fine-tune atau menyesuaikan pengetahuannya yang sudah ada untuk tugas baru itu. Ini juga berlaku untuk model. Kita memanfaatkan pengetahuan yang sudah dipelajari selama pra-pelatihan untuk meningkatkan kinerja pada tugas baru yang terkait. Lalu apa saja manfaatnya? Banyak sekali. Pertama, reduce training time. Kita bisa fine-tune model jauh lebih cepat daripada melatihnya dari awal. Ini hemat waktu dan sumber daya komputasi. Kedua, less data required. Kita bisa mencapai kinerja yang baik bahkan dengan dataset yang lebih kecil. Kenapa? Karena modelnya sudah pintar duluan. Ketiga, improved accuracy. Seringkali ini menghasilkan hasil yang lebih baik, terutama kalau dataset kita terbatas. Model pre-trained sudah punya pemahaman pola yang kompleks. Jadi, peran Hugging Face di sini adalah memudahkan akses dan penggunaan koleksi besar pre-trained models. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang menunjukkan betapa luasnya ekosistem Hugging Face ini. Ibarat alam semesta, dia terus berkembang dengan alat dan library baru. Mari kita lihat beberapa komponen intinya. Transformers. Ini adalah library inti untuk bekerja dengan model transformer.
Mulai dari loading, fine-tuning, sampai melakukan inference atau prediksi, semuanya ada di sini. Datasets. Library ini memudahkan kita untuk mengakses dan memproses datasets. Bayangkan ada ribuan dataset yang tersedia dan kita bisa langsung pakai tanpa pusing. Accelerate. Nah, kalau yang ini membantu menyederhanakan proses training model di berbagai hardware, seperti multiple GPUs atau TPUs. Jadi, kalau kalian punya hardware canggih, Accelerate akan membantu memanfaatkannya dengan optimal. Diffusers. Ini agak beda, karena ini fokus pada implementasi diffusion model yang lagi hype banget untuk generative AI, seperti membuat gambar dari teks. Tokenizers. Ini menyediakan alat tokenisasi yang cepat dan efisien. Tokenisasi itu apa? Nanti kita bahas lebih detail, tapi intinya mengubah teks jadi sesuatu yang bisa dimengerti model. Hugging Face Hub. Ini adalah platform pusat di mana kita bisa berbagi dan menemukan models, datasets, dan bahkan demo dari aplikasi AI. Ibaratnya, ini adalah jembatan yang menghubungkan semua komponen lain. Dan yang menarik, ini baru sebagian kecil loh. Ekosistem ini terus berkembang dengan alat dan library baru yang bermunculan. Jadi, jangan heran kalau nanti ada banyak tambahan menarik lainnya. Menunjuk ke slide. Baik, mari kita fokus ke jantungnya Hugging Face, yaitu Library Transformers. Ini adalah salah satu library paling populer di dunia AI, terutama untuk NLP. Kenapa? Karena dia menyediakan akses mudah ke model-model state of the art atau yang paling canggih saat ini. Apa saja fitur-fitur kunci dari library ini? Easy to use API. Interface-nya sederhana dan intuitif. Jadi, mau loading model, mau pakai model, semuanya gampang banget. Cuma perlu beberapa baris kode saja. Wide range of models. Ini dia salah satu daya tarik utamanya. Transformers mendukung koleksi besar model transformer, mulai dari yang populer seperti Llama, Qwen, Gemma, Mistral, DeepSeek, dan masih banyak lagi. Ini model-model yang lagi booming banget loh. Pre-trained weights. Kalian bisa download bobot pre-trained dari model-model ini hanya dengan satu perintah. Jadi, tidak perlu repot-repot melatihnya dari awal. Fine-tuning capabilities. Yang paling asik, kalian bisa dengan mudah mengadaptasi model ini untuk tugas spesifik kalian dengan fine-tuning. Mau modelnya bisa ngechat, mau modelnya bisa ngerangkum, bisa. Active community. Jangan lupa, di belakang Transformers ada komunitas yang sangat aktif. Ada dokumentasi lengkap, tutorial yang berlimpah, dan dukungan komunitas yang luas di forum-forumnya. Jadi, kalau ada masalah, pasti ada yang bantu. Pokoknya, Transformers ini bikin kerjaan kita di AI jadi jauh lebih mudah dan menyenangkan. Oke teman-teman, di dalam dunia Transformer ini ada banyak sekali arsitektur model yang berbeda. Ibaratnya, mereka itu punya keahlian dan spesialisasinya masing-masing. Setiap arsitektur dirancang untuk tugas yang berbeda dan tentunya punya kekuatan serta kelemahan yang berbeda pula. Mari kita lihat beberapa contohnya. BERT, Bidirectional Encoder Representations from Transformers. Model ini bagus banget untuk memahami konteks kata dalam kalimat. Jadi, kalau tugas kalian butuh model untuk question answering atau analisis sentimen yang mendalam, BERT ini bisa jadi pilihan. Dia melihat konteks dari dua arah, dari kiri ke kanan dan kanan ke kiri. GPT, Generative Pre-trained Transformer. Nah, kalau yang satu ini, seperti yang kita tahu, sangat cocok untuk text generation atau membuat teks. Mau bikin puisi, cerita, atau bahkan code, GPT adalah jagonya, karena dia fokus pada menghasilkan teks yang koheren. T5, Text-to-Text Transfer Transformer. T5 ini unik, dia memformulasikan semua tugas NLP sebagai tugas teks ke teks. Jadi, mau itu summarization, translation, question answering, semua dianggap sebagai input teks lalu menghasilkan output teks. Fleksibel sekali. Dan tentu saja, masih banyak lagi arsitektur lainnya yang bisa kalian eksplorasi di Hugging Face Hub. Lalu, bagaimana memilih model yang tepat? Kuncinya ada pada 3 hal. 1. Tugas spesifik kalian. Mau modelnya dipakai buat apa? 2. Dataset yang kalian punya. Cocok nggak datanya dengan modelnya? 3. Sumber daya komputasi kalian. Punya GPU yang kuat atau hanya CPU biasa? Ini penting, karena model-model besar butuh sumber daya yang besar juga.
Jadi, bijak-bijak ya dalam memilih arsitektur. Nah, ini dia salah satu komponen yang sering terlupakan tapi sangat penting, tokenizers. Apa sih tujuan tokenizer? Gampangnya, model AI kita itu tidak bisa langsung mengerti teks bahasa manusia seperti kita. Mereka berbicara dalam angka. Jadi, tugas tokenizer adalah mengubah teks mentah menjadi representasi numerik atau yang kita sebut tokens yang dapat diproses oleh model transformer. Ibaratnya, tokenizer ini adalah penerjemah antara bahasa manusia dan bahasa model. Ada beberapa strategi tokenizer yang umum digunakan. Word piece, ini memecah kata menjadi subwords. Contoh, kata unbelievable bisa dipecah menjadi #believe dan #able. Ini digunakan oleh model seperti Bert dan Roberta. Sentence piece, strategi ini agak berbeda. Dia memperlakukan input sebagai aliran mentah dan membuatnya language independent. Ini bagus untuk model-model multilingual atau multibahasa. Byte pair encoding, BPE. Ini secara iteratif menggabungkan pasangan bytes atau karakter yang paling sering muncul. Bayangkan ada kata tokenization, mungkin awalnya dipecah per huruf, lalu to sering muncul, can sering muncul, dan seterusnya. Ini digunakan oleh GPT-2. Setiap tokenizer juga punya vocabulary-nya sendiri, yaitu daftar unik tokens yang sudah dipetakan ke ID integer. Jadi, setiap kata atau subword punya nomor ID-nya masing-masing. Dan tidak ketinggalan, ada juga special tokens, seperti CLS untuk klasifikasi, CSP pemisah kalimat, atau PAD untuk mengisi kekosongan agar panjang input seragam. Ini sering ditambahkan ke input sequence kita. Jadi, jangan remehkan peran tokenizer ya. Mereka ini jembatan penting yang menghubungkan teks kita dengan dunia model AI. Oke teman-teman, setelah model dan tokenizer, kita punya satu lagi komponen penting, configurations. Anggap saja configuration ini seperti blueprint atau cetak biru dari sebuah model. Dia menyimpan semua informasi detail tentang arsitektur model tersebut. Apa saja sih detail arsitektur model yang disimpan di dalamnya? Jumlah layers, berapa banyak lapisan neural network yang dimiliki model ini? Jumlah attention heads, ini adalah mekanisme di dalam model transformer yang membantu model fokus pada bagian penting dari input. Hidden size, ukuran dimensi internal representasi data di dalam model. Activation functions, fungsi matematika yang digunakan di setiap neuron model. Semua detail ini dan masih banyak lagi disimpan dalam format JSON. Itu adalah format standar untuk menyimpan data struktur, jadi mudah dibaca dan diproses baik oleh manusia maupun mesin. Kalian bisa lihat contohnya di sisi kanan slide. Itu adalah configuration dari model Qwen 3. Yang paling keren, ketika kita meload model pre-train menggunakan library transformers, configuration ini dimuat secara otomatis. Kita tidak perlu pusing-pusing mengaturnya manual. Jadi, model sudah tahu persis bentuk dan aturan mainnya sendiri. Ini menunjukkan betapa rapi dan terintegrasinya ekosistem Hugging Face ini. Baik teman-teman, sekarang kita akan berbicara tentang Hugging Face Hub. Ini adalah jantungnya ekosistem Hugging Face, tempat di mana semua keajaiban itu berkumpul. Kalian bisa menganggapnya sebagai one-stop shop atau toko serba ada untuk menemukan, berbagi, dan menggunakan pre-trained model. Apa saja fitur-fitur kunci dari hub ini? Model repository. Ini adalah gudang raksasa yang berisi ribuan model pre-trained untuk berbagai tugas dan bahasa. Mau model bahasa Indonesia? Ada. Mau model untuk deteksi objek? Ada juga. Pokoknya lengkap. Dataset repository. Mirip dengan model, di sini ada koleksi datasets yang terus bertambah. Ini penting banget untuk pelatihan dan evaluasi model kalian. Kenapa harus buat dataset sendiri kalau sudah ada yang siap pakai? Spaces. Nah, ini fitur yang menarik. Spaces memungkinkan kalian untuk menghost dan membagikan demo interaktif dari model AI kalian. Jadi, model yang sudah kalian latih bisa langsung dicoba oleh orang lain lewat web interface yang keren. Community. Yang paling penting, hub ini adalah pusat kolaborasi antara peneliti
peneliti, dan pengembang lain. Kalian bisa bertanya, berbagi pengetahuan, bahkan berkontribusi pada proyek open source. Intinya, Hugging Face Hub ini adalah tempat di mana komunitas AI berkumpul, berbagi, dan berinovasi bersama. Jangan sampai tidak menjelajahi ini ya. Oke, sekarang kita bahas bagaimana cara kita mencari di Hub, khususnya untuk menemukan model yang tepat. Anggap saja kalian sedang mencari buku di perpustakaan digital raksasa ini. Fungsionalitas pencarian di Hub ini sangat canggih. Kalian bisa mencari model berdasarkan task, tugas. Misalnya, kalian butuh model untuk text classification, question answering, atau translation. Tinggal ketik saja di kolom pencarian. Language, kalau kalian butuh model yang khusus bahasa tertentu, misalnya bahasa Inggris, Perancis, atau bahkan Mandarin, kalian bisa filter berdasarkan bahasa juga. Library, kalian juga bisa mencari model yang kompatibel dengan library tertentu, misalnya Transformers atau Sentence Transformers. Selain itu, kalian juga bisa mempersempit pencarian menggunakan filter yang tersedia. Ini sangat membantu kalau kalian punya kriteria yang spesifik. Dan yang tak kalah penting, setiap model di Hub punya yang namanya model cards. Ini seperti kartu identitas atau summary dari sebuah model. Di dalamnya ada informasi detail tentang model tersebut, mulai dari deskripsi, hasil evaluasi, hingga cara penggunaannya. Nanti kita bahas lebih jauh tentang model cards ini. Jadi, mencari model di Hugging Face Hub itu gampang banget, asalkan kita tahu apa yang kita cari dan bagaimana cara mencarinya. Seperti yang saya sebutkan tadi, model cards ini sangat-sangat penting teman-teman. Anggap saja ini ringkasan lengkap dari sebuah model. Semua informasi esensial yang perlu kalian tahu tentang model itu ada di sini. Apa saja informasi esensial yang bisa kita temukan di model card? Model description. Ini adalah gambaran umum tentang arsitektur modelnya, dataset yang digunakan untuk training, dan tujuan penggunaannya. Jadi, kita tahu model ini dibuat untuk apa dan bagaimana cara kerjanya secara garis besar. Evaluation results. Ini menunjukkan metrik kinerja model pada benchmark dataset tertentu. Jadi, kalian bisa tahu seberapa akurat, seberapa cepat, atau seberapa baik model ini performanya. Usage. Ini bagian yang paling berguna. Di sini ada contoh kode yang bisa kalian langsung salin untuk memuat dan menggunakan model tersebut. Praktis banget kan? Limitations. Nah, ini penting. Tidak ada model yang sempurna. Model card akan menjelaskan potensi bias yang mungkin ada di model, pertimbangan etis, dan batasan-batasan lain yang diketahui. Jadi, kita bisa menggunakan model dengan lebih bertanggung jawab. Training parameters. Di sini dijelaskan hyperparameters, training dataset, dan detail training lainnya yang digunakan untuk melatih model. Ini berguna kalau kalian ingin mereproduksi atau memahami proses pelatihannya. Kenapa penting banget model card ini? Karena mempromosikan transparansi dan reproduktivitas dalam AI. Dengan adanya model card, kita jadi bisa memahami kapabilitas dan batasan modal dengan lebih baik sebelum menggunakannya. Jadi, tidak asal pakai saja. Yuk, biasakan membaca model card sebelum menggunakan model apapun ya. Setelah model, Hugging Face Hub juga adalah surganya bagi para pecinta data. Mirip seperti model, kalian bisa mencari datasets di Hub ini dengan sangat mudah. Kalian bisa mencari datasets berdasarkan task, tugas. Misalnya, kalian mencari dataset untuk text classification atau question answering. Sama seperti mencari model, datasets juga seringkali dikategorikan berdasarkan tugas yang cocok dengannya. Language. Kalau kalian butuh dataset dalam bahasa tertentu, seperti bahasa Inggris atau Spanyol, bisa juga difilter. Keywords, kata kunci, ini berguna banget. Kalian bisa mencari dataset dengan kata kunci spesifik, misalnya sentiment analysis atau news articles. Ini membantu kalau kalian punya topik spesifik yang ingin dijelajahi. Sama seperti model, kalian juga bisa mempersempit pencarian menggunakan filter yang tersedia. Dan tentu saja, setiap dataset di Hub juga punya dataset cards-nya sendiri. Ini mirip dengan model cards, tapi berisi informasi detail tentang dataset tersebut. Mari kita lihat lebih jauh tentang dataset cards ini. Set card di slide. Baik teman-teman, sama pentingnya dengan model cards, dataset cards ini juga wajib kalian perhatikan. Ini adalah sumber informasi utama tentang sebuah dataset yang akan membantu kalian memahami karakteristiknya sebelum digunakan. Apa saja informasi esensial yang ada di dataset card?
Data description, gambaran umum tentang dataset, termasuk sumbernya dan tujuan awalnya dataset ini dibuat. Jadi kita tahu dataset ini dari mana dan untuk apa. Data fields, deskripsi dari berbagai fields atau kolom dalam dataset. Misalnya, kolom ini berisi teks, kolom itu berisi label, dan seterusnya. Data splits, informasi tentang bagaimana dataset ini dibagi, biasanya menjadi training set, validation set, dan testing set. Ini penting untuk memastikan validitas evaluasi model. Statistik ringkasan tentang dataset. Misalnya, berapa jumlah sampelnya, bagaimana distribusi kelasnya, apakah datanya seimbang atau tidak, dan lain-lain. Potential biases. Ini krusial. Diskusi tentang bias yang diketahui dalam data, apakah ada bias gender, ras, sosial, memahami bias ini penting untuk menggunakan dataset secara etis dan bertanggung jawab. Kenapa penting dataset cards ini? Karena membantu kita memahami karakteristik data, potensi batasan, dan kesesuaiannya untuk tugas kita. Dengan begitu, kita bisa memilih dataset yang tepat dan menghindari potensi masalah di kemudian hari. Jangan sampai salah pilih dataset ya. Oke teman-teman, setelah kita tahu teori-teori dasar dan ekosistemnya, sekarang saatnya kita siap-siap untuk praktek. Anggap saja ini persiapan sebelum kita benar-benar terjun ke lapangan. Pertama, instalasi transformers dan datasets. Ini wajib hukumnya. Cukup buka terminal atau command prompt kalian, lalu ketik perintah pip install transformers dan datasets. Gampang kan? Pastikan internet kalian nyala ya. Kedua, membuat akun di Hugging Face Hub. Opsional. Kalian bisa kunjungi websitenya di https://huggingface.co/. Kenapa opsional? Kalian tetap bisa menjelajahi hub tanpa akun, tapi sangat direkomendasikan untuk membuat akun. Kenapa? Karena dengan akun, kalian bisa mengunggah modal kalian sendiri, berkontribusi pada komunitas, dan menggunakan fitur-fitur tertentu yang lebih canggih. Ketiga, login melalui command line. Opsional. Kalau kalian sudah punya akun Hugging Face, kalian bisa login lewat terminal juga. Ini butuh library tambahan, yaitu Hugging Face Hub. Jadi, kalau belum punya, install dulu dengan pip install Hugging Face Hub. Setelah itu, kalian bisa login dengan perintah Hugging Face CLI login. Nanti akan diminta token yang bisa kalian dapatkan dari pengaturan akun Hugging Face kalian. Ini akan sangat membantu kalau kalian mau melakukan operasi dari kode kalian, misalnya mengunggah model. Siap? Kalau sudah siap, kita ke aktivitas selanjutnya. Oke teman-teman, sekarang giliran kalian untuk beraksi. Ini adalah sesi hands-on, your turn to explore. Saya ingin kalian benar-benar merasakan dan menjelajahi sendiri Hugging Face Hub ini. Ini beberapa aktivitas yang bisa kalian lakukan. Pertama, kunjungi Hugging Face Hub di https://huggingface.co. Jangan cuma dilihat ya, klik-klik jelajahi. Kedua, jelajahi bagian models. Coba cari models berdasarkan berbagai tugas, arsitektur, dan bahasa. Misalnya, cari model untuk sentimen analisis bahasa Indonesia. Ketiga, periksa beberapa model card secara detail. Perhatikan deskripsi modelnya, hasil evaluasinya, dan tentu saja batasan-batasan yang ada. Coba cari model yang lagi trending dan baca model card-nya. Keempat, jelajahi bagian datasets. Mirip dengan model, cari datasets berdasarkan berbagai tugas dan bahasa. Mungkin kalian tertarik dengan dataset untuk chatbot atau dataset berita. Kelima, periksa beberapa dataset cards. Perhatikan data fields-nya, splits-nya, apakah ada training, validation, test, dan potensi bias yang disebutkan. Dan yang terakhir, jika kalian sudah membuat akun Hugging Face, coba login menggunakan alat Hugging Face-CLI yang tadi saya sebutkan. Ini bisa jadi latihan bagus untuk setup environment kalian. Yuk jangan sungkan untuk bereksplorasi, inilah cara terbaik untuk belajar. Baik teman-teman, waktu berlalu begitu cepat ya. Kita sudah sampai di penghujung sesi ini. Mari kita rangkum sebentar apa saja yang telah kita pelajari hari ini. Kita sudah tahu bahwa ekosistem Hugging Face itu sangat penting dalam mendemokratisasi AI, membuatnya lebih mudah diakses oleh semua orang. Kita juga sudah mengenal komponen kunci dari library transformers, yaitu models, tokenizers, dan configurations. Mereka adalah pilar utama dalam membangun dan menggunakan model AI. Kita sudah belajar cara menavigasi dan memanfaatkan Hugging Face Hub
untuk menemukan ribuan model dan dataset yang siap pakai. Ini adalah harta karun bagi para pengembang AI. Kita juga memahami kegunaan model cards dan dataset cards. Penting banget untuk membaca ini agar kita tahu kapabilitas, batasan, dan detail dari model atau dataset yang kita gunakan. Dan yang terakhir, kita melihat sifat kolaboratif dan open source dari komunitas Hugging Face yang sangat kuat. Ini yang membuat ekosistem ini terus tumbuh dan berkembang. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan gambaran yang jelas dan memotivasi kalian untuk terus mengeksplorasi dunia AI bersama Hugging Face. Sekarang, Mbak Ai akan membuka sesi pertanyaan dan diskusi. Mungkin ada hal-hal yang masih mengganjal, atau ada yang ingin kalian tanyakan lebih jauh, atau bahkan ingin berbagi pengalaman. Jangan sungkan ya, silahkan sampaikan pertanyaan kalian. Dari Mbak Ai dan seluruh tim Kreasoft AI, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan partisipasi kalian di sesi ini. Semoga ilmu yang kita bagikan hari ini bermanfaat. Jangan lupa, nantikan topik selanjutnya kita, Using Pre-trained Transformer Models. Di sana, kita akan benar-benar praktek menggunakan model-model canggih ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya.